Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalpa Nur Latifa dari PGSD 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran PCT. Apa itu PCT? Menurut Sanjaya, PCT merupakan teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Berikut ada langkah-langkah penerapan model PCT. Yang pertama ada membuka kelas, mengecek seberapa siap siswa mengikuti kegiatan belajar. Terus ada mengulas kembali mata pelajaran sebelumnya. Yang ketiga ada memberikan motivasi agar siswa lebih enjoy dan bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Terus yang keempat ada guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Lalu selanjutnya ada kegiatan inti, yang dimana kegiatan inti ini adalah guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, entah itu satu kelompok 5 orang, 3 orang, atau 2 orang. Setelahnya, siswa dipersilahkan untuk mencari kelompoknya masing-masing dan diarahkan untuk duduk berkelompok. Setelah itu, guru menyampaikan materi yang akan dibahas dan dipelajari oleh siswa pada hari itu. Seperti contoh, guru memberikan materi mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Setelah guru menyampaikan materi, guru menyiapkan media untuk pembelajaran, yang mana media pembelajaran ini berbentuk video. Lalu, guru menyuruh siswa untuk memperhatikan dan mencari nilai-nilai yang terkandung dalam video tersebut. Kalian pasti pernah dan ingat dengan kalimat itu kan? Tahukah kalian bahwa kalimat-kalimat tersebut merupakan wujud komitmen bangsa Indonesia menghapus penjajahan di atas dunia? Kalian ingin menyaksikan betapa hebatnya perjuangan bangsa Indonesia mewujudkan kemerdekaan, ya bukan? Kencangkan sabuk pengaman, kita kembali ke masa lalu. Perjuangan bangsa Indonesia secara kewilayahan untuk terlepas dari penjajahan kita bagi dua, yaitu pergerakan kedaerahan dan pergerakan nasional. Lalu, mengapa muncul pembagian seperti itu? Mari saya beritahu. Memang ada perbedaan dalam pola pergerakan di antara keduanya. Pada masa pergerakan daerah, perlawanan hanya dilakukan oleh segelintir wilayah yang ditunjukkan sebagai eksistensi satu daerah saja. Sedangkan pada pergerakan nasional, telah muncul kesatuan visi untuk memerdekakan wilayah besar yang kita namakan Indonesia. Baiklah, baik. Kalian pasti sudah tidak sabar kan? Siapa saja yang berani angkat senjata untuk melawan penjajahan bangsa Barat? Pertama, kita mulai dari Sultan Agung. Sang Raja Kerajaan Mataram ini adalah tokoh yang sangat tegas menentang bentuk kolonialisme. Meskipun pada awalnya Belanda dan Mataram menjalankan kerjasama, namun monopoli dagang yang semakin mengganggu stabilitas Mataram oleh VOC membuat Sultan Agung harus mengambil langkah tegas untuk kesejahteraan rakyatnya. Pada Agustus 1628, pasukan yang dipimpin Mataram menyerang pos-pos pertahanan VOC hingga ke Batavia. Serangan ini berhasil mengejutkan pihak Belanda meskipun pada akhirnya dapat dipatahkan. Tanpa patah arang, pasukan Mataram melakukan penyerangan yang kedua kalinya dan berhasil menghancurkan benteng pertahanan VOC di bawah pimpinan Jan Pieter Zoon. Kedua, Perang Padri di Sumatera Barat. Diawali dengan konflik antara kaum Padri dengan kaum adat terkait pemurnian agama Islam di Sumatera Barat. Kaum adat masih sering melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam, seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Kaum Padri yang terdiri dari para ulama menasehati kaum adat untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Kaum adat menolaknya, sehingga terjadi perang yang berlangsung tahun 1803 hingga 1821.
peran Belanda mengadu domba kaum adat dan kaum Padri dapat dikatakan berhasil untuk menyulut peperangan ini muncul dan terus memanas. Apakah semudah itu kaum Padri dan kaum adat dapat diadu domba? Tentu tidak. Sadar wilayahnya sedang coba diadu domba, kaum Padri dan kaum adat bersatu dan kemudian justru berbalik melawan pihak Belanda. Salah satu tokoh pemimpin kaum Padri adalah Tuanku Imam Bonjol. Perang diakhiri dengan kekalahan di pihak Padri dan adat karena militer Belanda yang cukup kuat. Ketiga, bergeser ke timur Indonesia. Sebentar, tidak mungkin kalian tidak kenal dia. Gambarnya sering muncul. Yap, dia terpampang jelas di uang Rp1.000 yang diterbitkan Bank Indonesia. Thomas Matulesi atau Patimura. Pada 1817, Belanda juga berusaha menguasai Maluku dengan monopoli perdagangan. Rakyat Maluku yang dipimpin Thomas Matulesi atau Patimura menolaknya dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran, rakyat Maluku akhirnya terdesak. Perlawanan rakyat Maluku melemah akibat tertangkapnya Patimura dan Martha Christina Tiahahu. Setelah video selesai ditayangkan, siswa diharapkan untuk berdiskusi kelompok, menganalisis video yang sudah ditayangkan dan mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam video tersebut. Setelah kelompok tersebut mendiskusikan dan menganalisis video yang sudah ditayangkan, guru mengadakan diskusi terpimpin, di mana guru memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa dan diharapkan siswa harus aktif dalam menjawab pertanyaan tersebut. Lalu yang terakhir adalah siswa dituntut untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang video tersebut, yang dimana siswa yang tidak ikut presentasi itu wajib menyimak temannya presentasi dan bisa menambahkan atau menyangga apa yang temannya presentasikan.